Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Dalam proses penulisan buku ajar, Bapak Ibu wajib untuk membuat outline-nya. Outline ini akan mengantarkan kita semua dalam proses penulisan buku ajar menjadi lebih terarah, lebih fokus, dan sesuai dengan target yang diinginkan. Apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan dari outline buku ajar ini? Simak terus yang satu ini. Fungsi dan tujuan outline buku ajar sebenarnya ada 5. Ini menjadi acuan kita dalam proses penulisan, terutama Bapak Ibu penulis pemula, memastikan bahwa semua elemen yang mau ditulis itu harus tertera dalam outline buku ajar atau daftar isi sementara menjadi peta penulisan buku ajar, mulai dari bab 1 sampai bab terakhir, termasuk lengkapi dengan judul, sehingga ini menjadi desain awal dalam proses penulisan buku ajar. Judulnya ada, bab satunya ada, sub-babnya ada, bab 2-nya ada, dan lain sebagainya. Tentu ini pastikan harus sesuai dengan kaidah penulisan buku ajar. Yang pertama, fungsi dan tujuan dari pembuatan outline buku ajar itu adalah sesuaikan dengan bab dan subbab yang ada di RPP atau RPS-nya. Penulisan buku ajar harus berdasarkan alur dan logika RPP atau RPS sesuai dengan konten video saya sebelumnya. Dari dalam proses penulisan buku ajar itu, Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan bab-bab yang ada di RPP atau RPS-nya. Contoh, misalnya bab 1 pertemuan 1, bab 2 pertemuan 2, bab 3, dan seterusnya. Termasuk sub-babnya menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di bab-bab tersebut. Sehingga penyesuaian terhadap masing-masing pertemuan dalam masing-masing bab ini memudahkan kita dalam proses penulisannya. Contoh misalnya mau nulis bab 1 tentang pendahuluan. Isinya tentu kita sudah punya misalnya bahan ajarnya berbentuk PPT. Maka tinggal memasukkan saja, tinggal menyampaikan dan menuliskan saja tentang bab 1 itu apa sajanya. Di RPP itu kan poin-poin pentingnya atau poin-poin dalam penjelasan Bapak Ibu ketika mengajar. Maka ketika menulis bab 1, pastikan apa yang disampaikan di kelas atau apa yang disampaikan ketika proses pembelajaran itu Bapak Ibu tulis di bab 1. Sehingga terstruktur dan tersistematis dalam proses penulisannya. Ini kunci buku ajar itu mengacu secara penuh terhadap RPP atau RPS. Tidak boleh keluar dari RPP atau RPS. Kemudian yang kedua, petakan dalam penulisan buku ajar masing-masing bab, subbab, dan sub-subbab. Bisa misalnya tidak harus pertemuan 1 bab 1, pertemuan 2 bab 2. Bisa misalnya pertemuan ke-1 dan kedua menjadi 1 bab 1. Pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan keenam bisa jadi bab 2. Sesuai dengan materi ajarnya. Kalau masih menjadi satu lingkup bab, masih menjadi satu lingkup secara rumpun, ini menjadi satu kesatuan, tidak apa-apa jadikan satu bab. Bisa boleh
sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, para dosen misalnya mau nulis buku ajar dengan 10 halaman, 10 bab, tetapi ada 16 pertemuan, sesuaikan. Kalau harus 16 bab misalnya terlalu banyak, maka dirampingkan menjadi 10, bisa. Sesuaikan atau jadikan satu masing-masing pertemuan yang memiliki kesamaan materi atau memiliki ikatan atau irisan yang sama. Sehingga tidak harus pertemuan 16 bab. Bisa menjadi 6 bab, bisa menjadi 7 bab, tergantung kebutuhan penulisnya. Yang penting tidak terlalu melebar antar bab satu dengan bab-bab yang lain, atau isinya nanti tidak sama tapi dimasukkan. Ini nanti yang dihindari. Sehingga proses penulisannya itu sudah terpetakan dengan baik, adanya outline buku ajar. Sehingga outline ini sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang penulis, terutama penulis buku ajar, mematuhi ketentuan-ketentuan dalam proses penulisannya, termasuk dalam memetakan outline-nya atau daftar isinya, sehingga target dan arah penulisannya bisa fokus dan cepat selesai sesuai dengan harapannya. Yang ketiga, fungsi dan tujuan membuat outline buku ajar itu adalah penulisan buku ajar harus tuntas dan selesai. Ketika sudah disesuaikan, dipetakan, maka harapan berikutnya, dan ini menjadi tujuan dari pembuatan outline itu adalah menulis itu harus sampai tuntas dan selesai. Maka banyak pepatah mengatakan buku yang baik itu yang selesai ditulis dan diterbitkan. Karya tulis ilmiah yang baik itu yang selesai dan dipublikasikan. Maka ketika sudah memulai dan berniat untuk menulis buku ajar, pastikan proses penulisannya wajib tuntas dan selesai. Sehingga tidak ada buku yang ngendon di laptop atau yang masih belum selesai. Selesaikan dulu semuanya. Penulisan buku ajar itu harus selesai. Karena apa? Karena kebutuhan terhadap pembacanya juga sangat banyak dan luas. Bapak Ibu, dalam proses penulisan, pastikan untuk salah satu yang harus dibangun adalah membangun kemanfaatan ilmu pengetahuan. Harus selesai dan tuntas. Dan demikian kita harus bisa membangun komitmen. Buku ajar itu mengarahkan pikiran-pikiran positif kita untuk menuntaskan dan menyelesaikan tulisan-tulisan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah target penyelesaian buku ajar dengan timeline. Jadi Bapak Ibu pastikan bab 1 harus selesai 1 minggu, selesai 2 minggu, selesai 4-3 minggu. Beri timeline, atur waktunya, manajemen dengan baik. Pastikan bab 1 harus selesai berapa halaman, bab 1 harus selesai kapan, bab 1 penyelesaiannya sampai kapan. Berikan batas waktu. Maka timeline-timeline itu akan menguatkan motivasi dan komitmen kita untuk menyelesaikan dan menuntaskan buku ajar itu sendiri. Outline ini akan mengarahkan kita pada pembuatan dan manajemen waktu yang cukup baik. Kalau ada 10 bab, maka pastikan kalau satu bab selesai 2 minggu, maka berarti ada 20 minggu. Atau berarti kalau 20 minggu, 4, berarti ada 5 bulan selesai dalam 10 bab, 10 bab selesai dalam 5 bulan. Berikan timeline. Ini untuk mengukur kemampuan kita, mengukur kapasitas kita dalam menulis buku ajar, mengukur nilai komitmen kita dan motivasi kita dalam menyelesaikan tulisan buku ajar. Ketika punya outline, maka kita sudah bisa menghitung bab 1 selesai kapan, bab 2 selesai kapan, bab 3 selesainya kapan. Dengan timeline-timeline itu akan mengarahkan dan mengantarkan proses penyelesaian yang baik dan tepat waktu. Dan yang terakhir adalah fungsi dan tujuan outline buku ajar itu bisa kita lebih fokus menulis setiap hari dan
istiqomah. Ini penting. Jadi untuk bisa menyelesaikan dan menuntaskan penulisan buku ajar sesuai dengan waktu yang diharapkan, maka outline ini bisa memberikan nilai fokus kita dalam proses penulisannya dan membangun karakter istiqomah menulis itu. Di video saya yang lain juga sudah saya sampaikan bagaimana cara kita bisa istiqomah menulis setiap hari. Buku ajar sama, harus ditulis secara istiqomah. Misalnya 1 hari 2 halaman, 2 hari 4 halaman, atau 1 hari 5 halaman, atau 1 hari 1 paragraf, atau 1 halaman. Silakan sesuaikan dengan kemampuan kita ini mampunya berapa halaman dalam setiap hari. Ini penting Bapak Ibu, agar apa? Agar tulisan atau harapan atau mimpi memiliki buku ajar itu bisa terrealisasi dengan baik. Tidak hanya sekedar mimpi di angan-angan, tidak hanya sekedar sampai separuh kemudian selesai dan tidak pernah selesai diterbitkan bukunya, atau banyak harapan-harapan yang kemudian terbebani dengan harapan-harapan yang lain sehingga harapan untuk memiliki karya buku ajar itu terbengkalai. 5 hal ini menjadi fungsi dan tujuan yang penting bagi kita sebelum kita memulai menulis buku ajar. Itulah hebatnya outline. Outline menjadikan kita bisa lebih produktif, kreatif, dan mengatur waktu untuk menyelesaikan proses penulisan. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.